Ingat di dalam Ulangan 4 ayat 28, batu itu nggak boleh disembah. Jadi Musa menolak menyembah batu, apalagi ada batu menghapus dosa. Ya, itu lain itu. Terus batu Hajar Aswad itu bukan arsi Allah. Di dalam surah 11 ayat 7, arsinya Allah itu dikatakan di atas air. Jadi Allah itu di atas air dikatakan. Jadi saya koreksi dulu bahwasannya nama Tuhan itu dari sifatnya, sama sekali salah teman-teman. Dalam bahasa Ibrani, kalau dia kan nggak tahu bahasa Ibrani, YHWH itu sores atau akar katanya itu haya. Haya itu bukan kata sifat, haya itu adalah kata kerja. Jadi orang-orang Ibrani itu, mereka itu memberi nama anak atau bahkan nama Tuhan sendiri itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Yesua juga kata kerja. Tuhan menyelamatkan itu kata kerja. Jadi kau bilang Tuhan itu namanya dari sifat dari mana? Bahkan YHWH sendiri bukan dari kata sifat. Kau ngarang-ngarang aja gitu loh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arsa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan seorang mualaf ya versus Ki Amit yang dahulu debat dengan saya, kabur dengan alasan mau mencari makan. Oleh karena apa? Oleh karena dihajar dengan isi kitabnya sendiri. Nah, di sini ya ketika berdebat dengan Demian itu lucu kawan muslimin. Bukti nyata bahasanya menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Bahkan dari original teks sudah dibacakan. Demikian kaum muslimin videonya. Udah ya? Oke, 1, Masalah- 2, 3. Iya, masalah jawab dan gak jawab kan itu masalah kamu aja bro. Karena kalau kamu jawab pertanyaan saya juga jawab pertanyaan kamu. Karena kamu gak jawab pertanyaan saya, makanya saya nggak jawab pertanyaan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kau bilang Allah tidak bernama, Tuhan tidak bernama. Padahal salah sekali dalam kitab Alkitab sendiri. Yesaya 43 atau 42 ayat 8, Ani Hashem Hushemi, aku YHWH Hashem. Hushemi itulah namaku, Dor kan. Kau bilang Tuhan nggak bernama. Tuh saya bacakan bahasa Ibraninya, Tuhan punya nama. Kau bilang nggak punya nama kan? Kan kau dusta sekali. Bahkan Yesus sendiri bilang di dalam Perjanjian Baru, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kau bilang Tuhan gak punya nama, Yesus bilang Tuhan punya nama, kan dusta sekali. Yang ketiga masalah dalam bahasa Ibrani itu Allah itu adalah pohon, salah ya teman-teman ya, karena dalam bahasa Ibrani itu bukan Allah tapi Allah itu lamnya itu cuma satu, jadi Alef Lamed dan He. Jadi bukan Alef, Lamet, He. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani bukan Alef, Lamet, He ya teman-teman ya. Tapi Alef, Lamet, He. Sama seperti alfabet bahasa Arab, Alif, Lam, Ha. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Allah itu cuma satu. Jadi nggak nyambung gitu loh. Kalau kau mau menghujat yang nggak apple to apple bro, karena kamu kan nggak tahu bahasa Ibrani. Makanya kau blunder, belajar dulu lah bahasa Ibrani. Tuhan nggak bernama itu teologi siapa? Teologi orang-orang Yunani loh, bukan orang Yahudi. Sampai sekarang orang Yahudi percaya Tuhan itu punya nama, proper name. Bahkan dalam Alkitab Sabda, itu dikatakan, bukan Alkitab Sabda ya, tapi dalam interlineal Alkitab, yang dipakai oleh kamu juga, dikatakan apa? Proper noun. Bayangkan, proper noun, YHWH, itu proper noun, kau bantah tuh. Oke, udah habis ya? Kalau bisa bantah tuh, kalau bisa bantah. Mau bisa dong.
Nih, Oke, Demian, tolong diam Demian. 1 2 3 Bang Kemat. ya. Jadi Demian udah blunder. Dia itu di sisi lain dia nempel ke Yahudi. Sedangkan tadi saya udah buktikan Talmud saja, ya Targum tadi Targum itu baru ada abad ketiga selanjutnya, abad 3 sampai abad 7. Jadi teori keyahudian itu nggak bisa dipakai di dalam iman Kristen. Karena kalau kita katakan Tuhan di dalam kekekalan punya nama, itu udah langsung blunder. Kenapa? Bagaimana mungkin yang kekal itu kemudian dia memiliki nama yang adalah nama itu bahasa? Apakah kemudian Tuhan itu punya bahasa di dalam kekekalannya? Apakah dia punya mulut? Itu kan udah langsung gagal. Ya. Sedangkan di dalam pandangan orang-orang Yahudi Samaritan itu namanya bukan Yahweh tapi Yahweh. Ya, terus di dalam temuan Dead Sea Scroll, di dalam itu ya manuskrip ya Dead Sea Scroll, itu ditulisnya itu Iao. Jadi bukan kemudian Yahweh, bukan. Scroll di dalam itu ya manuskrip ya Dead Sea Scroll, itu ditulisnya itu Iao. Jadi bukan kemudian Yahweh, bukan. Makanya secara dalilnya ya, secara tekstual namanya itu apa itu sebenarnya masih misteri, tetapi maknanya itu bukan berarti nama itu adalah proper name dalam esensinya, itu keliru. Karena kalau proper name di dalam esensinya maka nanti akan hancur, berarti Tuhan itu makhluk atau ciptaan. Nah ini konsepnya Islam itu Allah itu adalah makhluk karena Allah adalah nama. Makanya dengan menyebut nama Allah kan saya gitu. Terus dia mau ngeles lagi. Nih Demian, saya tunjukkan Allah itu di sini ditunjukkan apa? A-L-L-A-H, alif lam lam H. Nih. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani ini pohon, ya. Apakah Musa menyembah pohon? Kalau kamu bilang oh itu bukan Allah, lah terus Allahmu mana di dalam sejarah Keyahudian mana Allahmu? Nah, bangsa Israel nggak pernah mengenal kok Tuhan namanya Allah. Gimana? Udah, bentar dulu saya kasih dapet saya. Woi, besarin saya dong. Bentar. Saya. Aduh, ini kok ini. Oke, tadi katanya 1 HP-nya. Mana sih ini? Bentar. Inilah kayak kebiasaan Islam ya. Bohongnya Screenshot itu, Pak. Ini screen bukan audio menyambung. Oke, maaf. Saya kira tadi oke. 1 2 3. Iya. Jadi ini Keluaran 3:15. Kalian bisa buka sendiri. Fayar Elohim El Moshe. Berfirmanlah Hashem Tuhan kepada Musa, Ko tomar el bene Israel, katakanlah kepada orang-orang Israel, Yahweh Elohei Avotechem, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Elohei Abraham, Tuhan Abraham, Elohei Yitzhak, Tuhan Yitzhak, Elohei Yakub dan Tuhan Yakub, Silahani Alechem telah mengutus aku kepadamu. Seshemi itulah namaku. Seshemi itulah namaku Leolam untuk selama-lamanya. Seshemi Leolam itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi bahkan di dalam kitab kamu diri dikatakan apa? Tuhan itu punya nama, namanya kekal untuk selama-lamanya Leolam. Bayangkan. Kau bilang Tuhan gak punya nama, ini kitab siapa ini ya? Ini kitab siapa? Keluaran 3:15. Kau baca itu. Kitab kamu sendiri aja kamu sangka loh. Kitab kamu sendiri loh. Udah kayaknya lagi 43 atau 42 di lapak. Ini Hashem ini. Aku Hashem itulah namaku. Itu Hashem Yahweh ya. Kau pakai teologi Yunani yang kitab sendiri. Kalau kita diskusi sama orang yang udah menyangkal kitabnya sendiri gimana coba? Susah. Kok ngilas-ngilas pula itu kan nama umum, mana ada nama umum di dalam Torah. YHWH itu nggak pernah dipakai untuk berhala, nggak ada. Coba kau tunjukin satu ayat saja YHWH disebutkan kepada berhala, nggak ada. Kamu diri aja kamu ini, bro, kamu sadar bro. Tuhan kamu sendiri aja, apalagi Tuhan agama lain. Apologi itu kan defense, membela, tapi kamu kan menyerang. Giliran diserang malah nggak ada tajinya. Jadi jawab aja bro, tadi pertanyaan saya nggak dijawab loh. Coba kasih ayatnya Musa nyembah Yesus, nggak dijawab juga. Ngapain saya jawab pertanyaan kamu aja nggak jawab? Oke. Aku diperbesar ya. 1 2. Bentar, kameranya belum buka, bentar. Kok tutup?
Oke. 1, 2, 3. Ya. Jadi yang pertama, ini saya jelaskan ya, di dalam Wahyu 3 ayat 12 dikatakan di sini ada namaku yang baru. Jadi kalau dikatakan namaku ini adalah namaku untuk selama-lamanya, lalu mau dimakna itu sebagai proper name, maka kebentur di sini. Jadi pertama udah kebentur secara logika bahwa ketika nama itu adalah bahasa, sudah ada di dalam kekekalan, itu langsung bertentangan dengan logika. Allah yang kekal tidak mungkin dia bernama. Itu pertama. Di dalam Wahyu 3 ayat 12 di sini ada nama yang baru. Berarti ini bukan bicara tentang proper name artinya nama itu, tapi bicara tentang menyembah. Jadi menyembah di Yerusalem yang baru. Ini makanya bicara tentang semua yang baru. Yerusalem yang baru. Di sini juga dijelaskan tentang mengutamakan nama Allahku dan nama kotaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi Sang Bapa pun juga mengatakan bahwa tahtamu ya Allah untuk selama-lamanya. Itu di dalam Ibrani 1 ayat 8. Jadi jelas Yesus Kristus itu diakui sebagai Allah oleh Sang Bapa. Jadi di dalam hal ini kekristenan itu nggak akan bingung. Kalau dia udah belajar ya, kalau dia nggak belajar ya lain lagi. Terus di dalam Keluaran 3, kamu langsung potong di ayat 15. Kamu nggak jujur karena kamu Islam, diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Nih, di sini dikatakan apa? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Padahal di sini ditanya apa? Bagaimana tentang namanya? Tapi pas tanya tentang namanya nggak disebut namanya, tapi ngomong aku adalah aku. Makanya di sini nggak mungkin kalau ditafsirkan secara benar itu dikatakan artinya Tuhan bernama, karena arti dari YHWH itu adalah aku adalah aku atau yang ada dan berdaulat. Itu maknanya dan itu merujuk kepada sifat ya. Terus kamu tanya lagi nama Yesus Kristus itu bicara tentang firman menjadi manusia, itu udah bahas tentang kristologi. Yesus sudah mengatakan aku yang bertemu dengan Abraham. Tadi sudah saya jawab, kamu muter-muter terus. Dijawab dong pertanyaan saya. Ini Islam pengecut sekali. Ayo, logikanya hancur ini Islam. Udah. Dek, Udah, Bapak. saya masih belum bongkar ajaran Islam loh, masih simpel-simpel loh. Iya. Kok kamu levelnya segini doang? Sabar. Gantian woi. 1, 2, 3. Oke, Bang Damian. Siap. Jadi gini. Ehye asyir itu bahkan terjemahan Ella itu salah tuh. Terjemahannya kan aku itu salah terjemahannya. Yang betul itu I will be, aku kan ada. Dan itu bukan sebuah nama. Tuhan itu menyatakan eksistensinya. Tapi di ayat 15 dulu baru dia nyatakan namanya. Itu kan baru ayat berapa? Baru ayat 12-13 itu. Kamu kenapa baca kitab suci kamu sendiri kamu loncat-loncat? Kenapa kau cuman foto sampai 12-13 saja, Balul? Jadi di ayat 15 bukan 12-13 ayat 13 ayat 14 itu. Jangan dipotong woi. Jadi di ayat 15-nya dulu baru Tuhan itu nyatain namanya. Dikata sesye mile olam namaku untuk selama-lamanya, itu bertentangan sama ayat yang kau bawa itu loh. Bertentangan. Dibilang namanya kekal, tapi namanya berubah di olam haba, di dunia baru, kan lucu. Coba kau jawab itu, bro. Jadi yang di perjanjian lama dibilang Tuhannya kekal namanya, di perjanjian baru namanya berubah. Gimana itu coba? Aduh. Jadi kau nggak bisa jawab ya, bro, masalah Tuhan itu nggak punya nama. Ternyata di dalam Torah Tuhan itu punya nama. Kau bantah tuh ayat 15-nya, coba bantah. Kejadian 3:15, Tuhan punya nama. Menurut siapa? Menurut Torah. Tapi menurut kiamat Tuhan nggak punya nama. Nah, jadi pertanyaannya yang benar yang mana nih? Kiamat atau Taurat? Kalau Yesus juga ngomongnya begitu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Menurut Yesus juga Tuhan punya nama. Tapi menurut kiamat Tuhan gak punya nama. Yang benar yang mana nih coba? A. Kiamat, B. Musa, C. Yesus. Coba yang mana yang betul nih? Tuhan punya nama atau Tuhan gak punya nama? Coba dijawab ya. Pasti gak bisa jawab lagi nih. Karena pertanyaan saya itu semuanya tuh mematikan. Gak mungkin bisa dijawab, kawan. Oke, giliran ya. Ini Jawab kalau ya, debat jawab. di ruang Jangan dialektika kabur, ini udah jangan langsung kabur. keok ini kamu. Serius? Jawab aja. Serius, kata kamu udah langsung keok. Saya udah jawab berkali-kali, saya jawab, cuman kamu nggak punya kemampuan Mana untuk ada. menalar, untuk mencerna jawaban nggak punya. Oke, Ya. 1, Nih. 2, 3. Ini saya tunjukkan ya di dalam Kejadian 4 ayat 26 ini memanggil nama Tuhan. Di sini dijelaskan apa? Nama Tuhan
Ini bukan hanya tentang ortodoks, orang Protestan pun mengakui hal ini. Nama Tuhan menunjuk kepada penyembahan umum. Jadi kalau dikatakan baru pertama kalinya itu kepada Musa, maka ini di sini nggak akan cocok. Ini kepada siapa? Kepada Enos di sini. Nih, ketika menamai Enos, maka waktu itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi ini bicara tentang penyembahan, bukan proper name. Bagaimana mungkin Musa menulis di Kejadian 4 bahwasanya nama Tuhan Yahweh, tapi masih tanya di dalam kitab Keluaran. Terus kamu tadi bilang ayat 12, ayat 13 ini kan kelihatan kamu nggak paham tentang Taurat. Saya nggak ada bahas ayat 12 lalu firman Tuhan. Ini saya nggak ada bahas tentang ini dari tadi. Saya bahasnya ayat 14 di sini. Pas ditanya namamu siapa di ayat 13-nya, saya tunjukkan di sini. Aku adalah aku, tapi juga bisa diartikan aku ada. Itu bicara tentang yang ada dan berdaulat. Kamu sendiri sudah blunder tadi dengan narasimu. Kamu sepakat bahwa itu merujuk kepada eksistensi yang berdaulat atas dirinya sendiri, yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Itulah Tuhan. Nah sekarang gantian tanya sayanya, apakah Allah itu nama? Kalau Allah nama, tunjukkan saya data bangsa Israel mengenal Tuhan namanya Allah, yaitu Musa, ya. Tunjukkan saya sebelum Masehi ada Tuhan namanya Allah dan itu dikenal sama bangsa Israel. Kalau nggak ada, berarti kamu menyembah Tuhan yang fiktif. Tuh. Terus saya udah tunjukkan juga tadi terkait ya Al-Quran itu makhluk atau tidak. Kamu nggak bisa jawab, berarti jawabannya makhluk. Hancur sudah akidah Islam dibuat sama Demian. Ya, plus tadi tentang iblis menegakkan ajaran tauhid, berarti Allahmu lupa sama Quran, hancur lagi kau nyembah iblis. Ya silakan dibantah tuh satu persatu. Kalau bisa, pastinya nggak bisa. Lihat aja. Besarin. Oke. Jadi kiamat udah bubuk banget, udah hancur banget nih. Oke, bentar. Oke, 1, 2, 3 yang mulai Bang Dominic. Besarin dong punya saya. Besarin. Tolong Saya nggak boleh turun. Oke. Oke. Tiga ya. 1, 2, 3 mulai. Translation out of speech. Suaranya putus-putus. Nama diri. Iya. Ini dari interlinear Alkitab ya, bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa lihat part of speech, proper name. Jadi bukan generic name, bukan sebutan umum. Ini nama diri loh. Ini nama tuh. Tapi di Alkitab sendiri itu nggak pernah dibilang sebagai generic name, tapi proper name. Bayangkan proper name. Kalau generic name itu tuh Elohim. Jadi Elohim itu disebutkan kepada siapa saja. Bahkan Elohim pun dia bisa menjadi proper noun. Karena dalam Yahudi itu ada 47 nama. Di mana kata El pun dia masuk dalam 47 nama, yaitu misalkan Elroy dan lain-lain. Tapi kalau proper name itu cuma satu loh. Yaitu Yahweh. Bahkan di Alkitab Sabda yang tadi saya buka, itu proper name. Kau bilang bukan proper name, bukan nama. Kan kacau sekali kau nih. Pertanyaan saya, kau pakai teologi mana? Kau pakai teologi manusia, bapak gereja, ataukah teologi Musa, ataukah teologi Yesus, atau teologi dari Alkitab? Kalau Protestan kan ada yang namanya, kembali ke kitab suci apa ya? Saya lupa teologinya itu. Jadi kita boleh berbicara apapun, tapi kembali kepada kitab suci. Di dalam kitab suci memang dikatakan Tuhan itu punya nama. Tapi siapa kiamat ini dia kan sangkal terus gitu, Tuhan gak punya nama. Saya udah kasih ayat-ayatnya masih aja ngeles, masih aja dibantah. Kitab sucinya sendiri aja dibantah. Kayak gimana coba? Kacau. Jadi masalah Musa nggak nyembah Allah. Tadi kan pertanyaan saya kan sama tuh, Musa nyembah Yesus. Kalau kau bisa tunjukin Musa nyembah Yesus, saya tunjukin Musa nyembah Allah. Ayo. Bang Dominan, oke. Ya. Oke, boleh diperbesar. Lucu dari diskusi ini. Iya, memang mentok ya. Coba aku diperbesar. Oke, mentok Demiannya. Jadi gini ya, ini mungkin kupingnya Demian ini tidak mendengarkan dengan baik ya. Itu satir. Nih lihat nih.
Apakah Allah memiliki nama? Di sini kita mengakui, perhatikan, ini kekristenan loh. Di sini kita mengakui bahwa Allah itu memiliki nama. Jadi siapa yang bilang Allah, orang Kristen nggak mengakui Allah itu punya nama? Jadi itu diakui, YHWH itu nama, diakui. Demian, kamu ini kupingmu denger nggak sih dari tadi? Kok gak nyambung ini? Tetapi ini lo lihat ini lah. Tetapi nama yang disebut bagi Allah itu merujuk gitu, atau menunjuk kepada sifat keberadaan Allah. Makanya arti dari YHWH itu apa? Yang ada dan berdaulat. Itu artinya. Dan kita merujuk kepada nama yang lain. Misalkan apa? Elyon. Artinya apa? Yang maha tinggi. Ini merujuk kepada apa? Sifat. Ini loh, lihat yang dibacanya di bawah nih. Allah itu menunjuk ini disebutkan. Tetapi nama yang disebutkan bagi Allah itu menunjuk sifat keberadaan Allah dan bukan nama Allah dalam esensi keberadaan Allah itu sendiri. Ini kalau masih nggak paham, Demian, IQ-nya memang jongkok. Serius, IQ-mu gorila. Kalau kamu sampai nggak paham dengan penjelasan, sudah saya tunjukkan datanya sampai berkali-kali nih, 2 kali 3 kali saya tunjukkan. Jadi usahakan gini loh, kalau mau diskusi sama saya, kamu minimal bisa mencerna dulu. Tadi saya udah menjawab tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu nama ketika firman menjadi manusia. Yesus mengatakan, sebelum dunia ada, aku ada. Nah, itu jelas di situ, teksnya jelas. Tetapi yang saya tanya nih, Yesus bertemu dengan Abraham, betul, ayatnya ada. Tapi ini bicara tentang apa? Ketika firman menjadi manusia, dia mengatakan hal itu. Jadi kan ini sifat yang misteri yang kemudian diungkapkan oleh Yesus. Sedangkan Allah SWT mana? Sedangkan Allah SWT adalah apa? Pohon. Adalah iblis. Tadi sudah saya buktikan, Anda nggak bisa bantah. Dibantah dong, Dek. Ayo. Sudah. Oke. Iya. 1, 2, 3, Bang Demian masuk. Ya, sebenarnya yang IQ-nya jongkok itu kamu. Kamu kan tadi bilang memang nama, tapi itu general name. Jadi sama kayak Nggak ada yang ngomong itu, nggak ada, jangan bohong. Nggak ada saya ngomong generic name, general name, nggak ada saya ngomong itu, ngawur. Jangan dipotong dong. Jadi generic name itu ya seperti Elohim. Elohim itu sebutan umum. Tadi kau bilang kan YHWH itu memang nama, tapi itu sebutan umum. Kalau sebutan umum itu beda sama proper name. Yang tadi kau tidak akui itu masalah proper name. Penyembahan secara umum ini orang kupingnya parah. Ini nggak berkembang, diulang-ulang terus. Kamu kupingmu lo nggak bisa dipakai. Nah, Pak, di reset aja. Demian, tolong jangan kamu terlalu rendah kualitasmu di sini. Itu generic name gimana? Terlalu rendah kualitasmu. Demian. Kok malah ngawur sih? Saya udah bilang penyembahan. Bentar, biasa menegor. Kalau penyembahan itu, kau bilang kalau umum itu sebutan penyembahan kepada Allah yang ada dan berdaulat, itu kan masuk kepada sifat. Halo. Demian, tadi Kiamat tidak menyebutkan seperti Anda yang bilang ya. Tadi tidak ada menyebutkan demikian. Iya, ada, jangan dipotong, dia ngomong saya nggak potong. Karena Anda provokator menyebutkan Kiamat gitu loh. Makanya dia langsung respect gitu loh, karena dia berulang-ulang masalahnya. Loh, enggak, kalau dari tadi loh, ini orang memang IQ-nya rendah, gimana? Orang IQ-nya rendah kok. Umum, nggak usah framing. Kalau sebutan umum, penyembahan secara umum ini gimana sih? Kamu ini kupingmu ada nggak sih Demian sama otakmu itu? Para penyembah berhala juga nyembah Yahweh. Enggak, otakmu itu loh ada nggak sih? Makna dari YHWH itu diakui sebagai proper name, tetapi bukan nama pada esensinya, tapi merujuk kepada sifat dari keberadaan Allah itu sendiri. Nah, saya tanya Allah itu nama atau enggak loh, kamu nggak bisa jawab. Gimana sih? Saya minta Allahmu itu eksis, kamu nggak bisa jawab. Gimana ini kualitas Islam? Nggak usah panik bro, ganti-gantian. Nggak ada yang panik, orang kamu nggak nyambung kok. Apa yang dipanikkan? Nah, ini waktu saya gimana? Ayo dijalankan. Iya, kamu nyambung loh ya. Jangan saya nggak ngomong itu, kamu malah ngomong itu, nggak nyambung. Minimal ada kualitas lah. Nggak usah panik lah. Ayo lanjut jalankan. Kita lihat kualitas Islam seperti apa. Lanjut. Langsung rusak dia Islam ini. 1, 2, 3. Iya, jadi kalau di dalam Alkitab itu ada yang namanya proper name, ada yang namanya generic name. Pertanyaannya, Kiamat ini dia mengakui nggak bahwa YHWH itu proper name, nama diri.
mengakui nggak dia? Karena setahu saya nanti dia bantah lagi, tapi nggak usah, nanti dia framing lagi. Jadi poinnya di sini, silakan kau buktikan, karena kau bilang penyembahan secara umum kan, bahwa orang-orang memang pada zaman Enos dan zaman siapa-siapa tuh mereka menyembah YHWH gitu kan. YHWH di situ bahkan orang Yahudi nggak memahami bahwa itu penyembahan yang umum gitu loh. Bahkan YHWH itu nggak pernah disebutkan kepada berhala. Yang disebutkan kepada berhala itu adalah Elohim. Karena itu generic name. Kau mengakui nggak YHWH itu proper name? Saya yakin kamu nggak mengakui. Kenapa? Karena kamu itu ortodoks. Kalau ortodoks dan Katolik, mereka percaya Tuhan itu nggak punya nama. Kalau Tuhan punya nama, dia ciptaan. Berarti YHWH ciptaan. Apa buktinya YHWH ciptaan? Buktinya kejadian, Yesaya 42 ayat 8, YHWH ternyata punya nama. Kemudian Keluaran 3:15, YHWH punya nama. Kalau entitas yang punya nama dibilang sebagai ciptaan, otomatis YHWH itu ciptaan, kan blunder gitu loh. Kalau misalkan pencipta itu nggak punya nama, gimana kita bisa nyembah pencipta gitu kan? Kan nggak bisa nyembah kalau dia nggak punya nama. Kalau di Islam, nama Tuhannya adalah Allah. Jadi kita nyembah Tuhan namanya Allah. Kalau di Kristen tanya, Tuhannya siapa? Yang nggak punya nama. Tuhan itu nggak punya nama gitu kan? Kan jadi lucu gitu. Jadi silakan ditanya, silakan dijawab bro. Apakah YHWH itu adalah proper name atau bukan? Silakan. Sudah habis? Oke. Bang Kemat, jelas tadi dia jawab ya bahwa di dalam Muslim nama Tuhan itu Allah ya. Jadi Oke, Allah tadi dia bilang. Oke, Oke, satu. boleh? 1, 2, 3. Diperbesar dulu, diperbesar. Belum Pak, di reset dulu, belum. Oke, udah. Oke. 1, 2, 3. Iya. Jadi Demian ini udah nggak nyambung ya teman-teman ya. Tadi saya udah jawab panjang lebar, tetapi memang nalarnya belum sampai ya. Jadi daripada ngulang-ngulang, saya udah mengatakan proper name nggak? Iya, proper name. Dia sendiri yang mintanya itu generic name. Ya, tetapi itu dia katakan apa? Kita mengakui bahwa Tuhan itu memiliki nama, tetapi bukan nama pada esensinya. Tetapi itu merujuk kepada sifat keberadaan dari Allah itu sendiri. Makanya yang ada yang berdaulat. Itu loh. Nah, terus di Islam nih hancur akidahnya. Karena Allah, nih perhatikan ya. Karena Allah itu bukan Nur Muhammad, karena dikatakan Nur Muhammad itu kekal di dalam surah 5 ayat 15. Jadi Muhammad ini adalah Tuhannya Demian juga. Ya, menurut Quran ya, surah 5 ayat 15. Jadi Muhammad yang datang itu adalah Nur Allah, makanya disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad dalam pandangan Ibnu Arabi dan Al-Jili itu dikatakan sebagai tajalinya Allah si Muhammad itu. Jadi Allah bukan Nur Muhammad bukan batu Hajar Aswad, karena di dalam hadis Ahmad 5364 batu Hajar Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Di dalam surah 3 ayat 41 dikatakan yang menghapus dosa itu Allah. Jadi di sini kamu udah menyembah berhala. Ingat di dalam Ulangan 4 ayat 28 batu itu nggak boleh disembah. Jadi Musa menolak menyembah batu, apalagi ada batu menghapus dosa. Ya, itu lain itu. Terus batu Hajar Aswad itu bukan arsi Allah. Di dalam surah 11 ayat 7 arsinya Allah itu dikatakan di atas air. Jadi Allah itu di atas air dikatakan. Sedangkan di dalam hadis Muslim berapa ya? 335. Jadi dikatakan 5032 ya. Dikatakan bahwa arsinya Allah itu, arsinya iblis itu di atas air. Jadi arsinya Allah sama iblis sama. Dan ini bukan kalam nafsi, bukan bukan nama Allah. Nah, silakan dijelaskan Demian ini. Ada yang bukan Allah tapi sama-sama kekal semua. Silakan. Dijawab. 2 menit ya bro ya. 1. Jangan dipotong lah. Oke, tolong dulu diperbesar si Demian ini teman-teman. Oke, udah ya. 1, 2, Jadi saya 3. Jadi saya koreksi dulu bahwasannya nama Tuhan itu dari sifatnya sama sekali salah teman-teman. Dalam bahasa Ibrani, kalau dia kan nggak tahu bahasa Ibrani. YHWH itu sores atau akar katanya itu haya. Haya itu bukan kata sifat. Haya itu adalah kata kerja. Jadi orang-orang Ibrani itu, mereka itu memberi nama anak atau bahkan nama Tuhan sendiri itu bukan kata sifat.
Tapi kata kerja, Yesua juga kata kerja. Tuhan menyelamatkan itu kata kerja. Jadi kau bilang Tuhan itu namanya dari sifat dari mana? Bahkan YHWH sendiri bukan dari kata sifat. Kau ngarang-ngarang aja gitu loh. Kau nggak punya ilmu sama sekali. Terus kemudian kalau saya nyembah Allah, maka saya nyembah berhala gitu kan. Loh, kamu nggak ngaca. Siapa yang disebut sebagai Avodazara oleh orang Yahudi? Orang Yahudi nggak pernah nganggap Islam itu sebagai Avodazara. Kamu loh, kamu yang dianggap sebagai Yahudi sebagai apa? Avodazara. Kenapa? Karena nyembah manusia. Di dalam Torah dikatakan apa? Allah bukan manusia, Elohim bukanlah manusia, sehingga dia berdusta. Elohim itu bukan manusia, kau nyembah manusia. Makanya kamu disebut sebagai Avodazara. Kamu ngerti nggak Avodazara? Pernah nggak orang Yahudi nuduh-nuduh Islam sebagai Avodazara? Nggak pernah. Kau bilang lagi Musa nggak pernah nyembah Allah, kata siapa? Bahkan dalam kitabnya Yahudi, dalam salah satu terjemahan Yahudi, saya lupa namanya, bahkan dia menerjemahkan kata YHWH itu menjadi Allah, alif lam lam ha, ke dalam bahasa Judeo Arabi. Kamu tahu nggak Judeo Arabik? Pasti kamu nggak tahu itu, bro. Tapi nggak ada satupun orang Yahudi yang mengakui bahwa Musa itu nyembah Yesus. Ini yang dari tadi kamu nggak bisa jawab, kawan. Coba kasihlah saya satu ayat Musa nyembah Yesus. Kasih dong, bro. Kenapa nggak bisa dikasih? Oke, udah, bro. Udah, oke. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana kiamat hanya pandai kesurupan, hanya pandai kejang-kejang ketika berdebat dengan seorang mualaf baru ini ya, Demian namanya. Karena memang Demian ini belajar original teks ya, sehingga beliau menjumpai kebenaran di dalam Islam melalui kitabnya orang Yahudi maupun kitab yang beliau imani dahulu. Beliau adalah seorang Katolik. Nah, ketika orang-orang Kristen menyerangnya itu lucu ya. Dijawab dengan terang, dengan tegas dari segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan melalui original teksnya, melalui bahasa-bahasa asli dari kitab itu. Ternyata kiamat hanya kesurupan, hanya berputar-putar ya. Kristen memang begitu, sama seperti si Edi segala macam tuh ya. Sudah dijawab pasti mengatakan belum dijawab, padahal dengan jelas bahwasanya nama Allah itu terang-terang memang sudah dari zaman dahulu kala. Nama Allah Tuhan itu bernama Allah ya. Jadi Kristen seperti biasa, bodoh sampai mati. Jadi tidak heran kalau mereka ini hanya pandai ngotot, hanya pandai ngeles ya, dan hanya pandai mencaci memaki. Itulah kelakuan Kristen. Apalagi kiamat nih, karena memang kenapa kiamat ini senangnya memaki-maki, karena dia adalah seorang banci ya, dia adalah seorang homo, sehingga apa yang disampaikannya ya itu macam perempuan, hanya mencaci memaki, tidak ada lain, tak ada bukan. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Dusani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير